Nah, selanjutnya karakteristik umum ragam dialog. Nah, di sini ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, keseimbangan. Ya. Karakteristik umum ragam dialog. Inisiatif, ya, inisiatif oleh komputer yaitu user memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Inisiatif oleh user. User mempunyai sifat keterbukaan yang luas. Dalam artian, user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintak tertentu. Inisiatif ya, artinya user itu ya harus berinisiatif memahami sekumpulan perintah. Oke, sekarang keluasan. Tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Karakteristik umum ragam dialog, yaitu kompleksitas, yaitu keluasan yang harus dibayar dalam kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Kekuatan. Definisi sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Nah, karakteristik umum ragam dialog itu ada beban informasi ya, ada konsistensi, ada umpan balik. Nah, beban informasi yaitu tadi sama seperti yang telah disampaikan, yaitu penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya, konsistensi, suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan option yang sudah ada. Jadi konsisten ya, harus konsisten. Umpan balik. Nah, kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Nah, artinya kalau kita memberikan informasi ya berarti harus cepat tanggap ya. Ya, Bu. Kita memberikan informasi ke komputer berarti komputer pasti akan memberikan umpan balik sesuai dengan perintah yang kita ajukan. Karakteristik umum ragam dialog, ada observabilitas, yaitu sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Kontrolabilitas, yaitu sistem yang bentar ya. Ya, observabilitas sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Kontrolabilitas sistem yang selalu dalam kontrol user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan di mana sebelum ia berada, di mana sekarang ia berada, kemana ia dapat pergi, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Istilah itu mengontrol ya, berarti kita harus bisa mengontrol. Apakah menu ini kita klik tadi posisinya di mana. Sudah itu nanti kita kembali ke halaman ini, letaknya sekarang di mana. Nah itu kita harus bisa mengontrolnya. Kemana tampilan layar ini, nah, kita harus dapat mengetahuinya ya, dapat mengontrolnya. Nah, karakteristik umum ragam dialog. Efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali dengan menggunakan hasil teknologi baru, ya. Contohnya penggunaan Ctrl B, Ctrl F, ya.
Oke, keseimbangan, kemampuan manusia dan kemampuan komputer. Jadi harus seimbang antara kemampuan manusia dan komputer. Nah, jangan ada yang manusianya lebih ahli, tapi komputernya tidak speknya tidak sesuai dengan yang manusia inginkan. Nah, itu juga harus diberi keseimbangannya. Nah, sampai di sini tadi ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan sampai slide 17. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Ada, Bu. Ya, Nia tadi yang raise hand tadi ya, bisa diturunkan raise hand-nya. Oke, baik. Anti. Gimana Anti? Yang bagian mana yang belum paham? Di bagian ini, Bu, pada karakteristik umum ragam dialog tentang poin beban informasi, yang bagaimana, Bu, contohnya? Oh ini ya, karakteristik umum ragam dialog ya, beban informasi ya. Iya. Nah, di situ penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, baiklah. Nah, beban informasi itu sebenarnya ada dua ya, yaitu beban informasi yang bersifat berat dan beban informasi yang ringan. Ya. Sifat dari kedua beban informasi tersebut yaitu jika beban informasi yang bersifat berat itu informasi yang dibebankan kepada satu orang. Nah, jadi kan kalau beban informasi diterima pada satu orang kan itu berat banget kan itu dalam membawa pikirannya itu contohnya informasi rahasia. Seandainya ibu memberikan informasi yang sangat rahasia kepada Anti. Jangan ini ya Anti, jangan sampai temannya tahu ya Anti. Nah, itu kan kayaknya bebannya terlalu berat itu padahal Anti ingin bercerita ya kepada Nia atau kepada Mahalita bahwa ini gimana ya Ibu mau ngasih informasi seperti ini tapi saya kok merasanya berat benar, nggak boleh berbagi. Nah, itu kan terasa beban pikiran kita sangat berat ya menerimanya ya. Nah, untuk kedua Iya, itu Bu. beban informasi yang bersifat ringan, yaitu informasi yang dibebankan dua orang atau lebih. Nah, contohnya nih informasi tentang lowongan pekerjaan dan lain-lain. Nah, kalau ada informasi lowongan pekerjaan kan semua yang tahu tentang informasi tersebut kan mengetahui. Jadi tidak terlalu terfikirkan oleh satu orang, ya kan? Jadi kalau informasi pekerjaan itu kan banyak nih yang mau masuk ke tempat kerja itu. Jadi mereka berebut nih, nambah ringan dia karena cuman informasi lowongan pekerjaan saja. Dia tidak berjanji ya, istilahnya kan seperti itu. Jadi antara informasi bersifat ringan dan berat, nah itu tadi sifat beban informasinya seperti itu. Jadi beban informasi itu didapat sesuai kebutuhan pengguna nanti. Jadi kalau kebutuhannya dia ringan ya seperti itu tadi contohnya. Jelas Anti? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Ini kayaknya sudah mulai jenuh ya. Sepertinya sudah ada yang ngantuk.